Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi Bapak Ibu Tuton. Perkenalkan, saya Alvim Narosi Ayu Puspitasari Holili dengan NIM 860558876 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar penguat sistem pendidikan. Yang pertama, belajar untuk tahu, berarti menguasai cara belajar, berpikir kritis, dan membangun pengetahuan sepanjang hayat. Fungsinya untuk mencegah pendidikan menjadi hanya sekedar hafalan. Yang kedua, belajar untuk melakukan, berarti mengembangkan keterampilan praktis dan vokasional agar bisa bekerja dan beradaptasi. Fungsinya sebagai jembatan antara teori di kelas dan kebutuhan dunia kerja atau masyarakat. Yang ketiga, belajar untuk hidup bersama, berarti menumbuhkan sikap toleransi, empati, resolusi konflik, dan kerjasama dalam masyarakat majemuk. Fungsinya sebagai penguat kohesi sosial. Yang keempat, belajar untuk menjadi diri sendiri, berarti mengembangkan kepribadian, kemandirian, tanggung jawab, dan kesehatan mental. Fungsinya sebagai penyeimbang. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Yang pertama, Ingarso Sungtulodo atau di depan memberi teladan, berarti saat murid belum paham arah, pendidik berjalan di depan dan menjadi contoh hidup. Yang kedua, Ingmadyo Mangunkarso atau di tengah membangun semangat, berarti saat murid sudah mulai bergerak, pendidik berada di tengah untuk memberi motivasi, diskusi, dan dukungan agar semangat tidak padam. Dan yang terakhir, Tutwuri Handayani atau di belakang memberi dorongan, berarti saat murid sudah mandiri, pendidik berada di belakang untuk memberi dorongan, kepercayaan, dan koreksi bila melenceng. Yang ketiga, relevansi dan tantangan penerapan prinsip menurut Ki Hajar Dewantara di era digital ini. Yang pertama, menjawab persoalan mengenai stagnasi SDM dan krisis kritis. Contohnya, banyak lulusan yang cepat puas, tidak terbiasa belajar ulang, serta mudah percaya akan hoax. Hal ini dapat diatasi dengan cara membentuk kebiasaan belajar, cara belajar, serta benar kritis. Pengaplikasiannya dapat dilakukan dengan cara program literasi digital dari Kominfo. Yang kedua, menjawab persoalan mengenai pengangguran dan skill mismatch. Contohnya, lulusan SMK atau sarjana banyak yang tidak siap bekerja karena minim keterampilan praktis. Hal ini dapat diatasi dengan cara menghubungkan sekolah dengan dunia kerja dan proyek nyata. Pengaplikasiannya dapat dilakukan dengan cara SMK dapat bekerja sama dengan industri lokal. Yang ketiga, menjawab persoalan mengenai intoleransi dan polaritas sosial. Contohnya, diskusi publik gampang pecah karena perbedaan politik, suku, agama, serta media sosial yang dapat memperparah informasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melatih empati, dialog, dan kerjasama lintas perbedaan sejak sekolah. Pengaplikasiannya dapat dilakukan dengan proyek P5. Dan yang terakhir, menjawab krisis kesehatan mental dan karakter. Contohnya, kasus bullying, stres akademik, apatisme sosial yang meningkat, serta mengakibatkan banyak siswa berprestasi tetapi rapuh dalam mental. Hal ini dapat diatasi dengan cara menempatkan kesehatan mental, kemandirian, dan tanggung jawab sebagai tujuan pendidikan, bukan hanya efek samping. Pengaplikasiannya dapat dilakukan dengan cara sesi sharing circle dengan konselor. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai pilar pendidikan dapat menjawab persoalan-persoalan nasional saat ini. Yang pertama, menjawab persoalan mengenai stagnasi SDM dan krisis kritis. Contohnya, banyak lulusan yang cepat puas, tidak terbiasa belajar ulang, serta mudah percaya akan hoax. Hal ini dapat diatasi dengan cara membentuk kebiasaan belajar, cara belajar, serta benar kritis. Pengaplikasiannya dapat dilakukan dengan cara program literasi digital dari Kominfo. Yang kedua, menjawab persoalan mengenai pengangguran dan skill mismatch. Contohnya,
Contohnya, lulusan SMK atau sarjana banyak yang tidak siap bekerja karena minim keterampilan praktis. Hal ini dapat diatasi dengan cara menghubungkan sekolah dengan dunia kerja dan proyek nyata. Pengaplikasiannya dapat dilakukan dengan cara SMK dapat bekerja sama dengan industri lokal. Yang ketiga, menjawab persoalan mengenai intoleransi dan polaritas sosial. Contohnya, diskusi publik gampang pecah karena perbedaan politik, suku, agama, serta media sosial yang dapat memperparah informasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melatih empati, dialog, dan kerjasama lintas perbedaan sejak sekolah. Pengaplikasiannya dapat dilakukan dengan proyek P5. Dan yang terakhir, menjawab krisis kesehatan mental dan karakter. Contohnya, kasus bullying, stres akademik, apatisme sosial yang meningkat, serta mengakibatkan banyak siswa berprestasi tetapi rapuh dalam mental. Hal ini dapat diatasi dengan cara menempatkan kesehatan mental, kemandirian, dan tanggung jawab sebagai tujuan pendidikan, bukan hanya efek samping. Pengaplikasiannya dapat dilakukan dengan cara sesi sharing circle dengan konselor.